Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kurnia Pulungan dari kelas 3B jurusan Manajemen Haji dan Umroh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah dakwah antar budaya sebagai bentuk dari tugas ujian tengah semester 2024. Pada pertanyaan yang pertama adalah jelaskan pengertian dan ruang lingkup dakwah antar budaya. Nah, kata dakwah ini sendiri berasal dari kata kerja, yaitu da'a yad'u yang artinya memanggil, mengajak, menyeru, sedangkan secara bahasa atau etimologis itu berasal dari kata al-nida yang artinya menyeru atau memanggil. Menurut istilah atau terminologi, mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menyeru mereka kepada kebiasaan yang baik dan melarang mereka dari kebiasaan yang tidak baik, supaya mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Atau proses transformasi pesan Islam kepada orang lain dengan cara mengajak, menginformasikan, memotivasi agar mad'u senantiasa sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Sedangkan budaya adalah cara manusia hidup, berpikir, dan belajar. Nah, budaya sendiri ini terdiri sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, karya seni. Nah, agama ini bukanlah budaya, akan tetapi sistem yang ada di dalamnya adalah bentuk budaya. Dakwah antar budaya ini merupakan proses dakwah yang mempertimbangkan keragaman budaya antara dai atau subjek dakwah dan mad'u yaitu atau objek dakwah dan keragaman penyebab terjadinya gangguan interaksi pada tingkat antar budaya. Agar pesan dakwah dapat tersampaikan dengan tetap terpeliharanya situasi damai. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dakwah antar budaya itu sendiri. Yang pertama, mengkaji dasar-dasar tentang adanya interaksi simbolik dai dengan mad'u yang berbeda latar belakang, baik latar belakang budaya ataupun yang lain yang dimiliki dalam perjalanan dakwah para dai itu sendiri. Lalu yang kedua adalah menelaah unsur-unsur dakwah dengan mempertimbangkan aspek budaya yang berhubungan dengan unsur dai, pesan dakwah, metode media, mad'u, dan dimensi ruang dan waktu dalam keberlangsungan interaksi berbagai unsur dakwah. Lalu yang ketiga itu ada mengkaji tentang karakteristik manusia, baik posisinya yang menjadi dai maupun yang menjadi mad'u melalui kerangka metodologi dalam antropologi. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada mengkaji tentang upaya-upaya dakwah yang dilakukan oleh masing-masing etnis itu sendiri. Dan yang kelima, mengkaji problem yang ditimbulkan oleh pertukaran antar budaya dan upaya-upaya solusi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan eksistensi jati diri budaya masing-masing. Jawaban yang saya dapat untuk pertanyaan nomor 1 ini adalah bereferensi dari catatan perkuliahan yang disampaikan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024. Selanjutnya, pada pertanyaan nomor 2, yakni jelaskan pendekatan dan perspektif dakwah antar budaya. Nah, kita mulai dari pendekatan dakwah antar budaya itu dulu ya. Nah, apa aja sih pendekatan dakwah antar budaya ini? Yang pertama, ada menyampaikan pesan-pesan Islam dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan budaya yang ada. Lalu poin kedua, dakwah antar budaya ini merupakan upaya dakwah yang dalam prosesnya ini sangat mengedepankan penghormatan dan penghargaan pada budaya lain. Nah, poin ketiga, Indonesia memiliki budaya yang beragam, maka perlu pengetahuan khusus untuk mengerti budaya lain dan tidak saling menyalahkan. Lalu pada poin keempat, mempelajari dakwah antar budaya ini wajib. Kenapa? Karena merupakan tiket agar mampu beradaptasi dimanapun kita berada, terutama di Indonesia dengan berbagai suku dan budaya. Pada poin kelima, konflik berkepanjangan dapat terjadi jika seseorang tidak memahami perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia khususnya. Lalu yang keenam, dengan mempelajari dakwah antar budaya, seseorang ini bisa memahami perbedaan dengan bersikap moderat, sehingga konflik yang timbul antar budaya yang berbeda dapat dicegah.
Poin ketujuh, mempelajari dakwah antar budaya dapat membuat lebih berhati-hati dalam membangun hubungan dengan budaya lain. Nah, yang terakhir, dai ini harus memahami tempat, budaya, kebiasaan, dan bahasa objek dakwahnya dengan menentukan, karena itu akan menentukan kesuksesan dakwah yang dilakukan oleh dai tersebut. Selanjutnya, perspektif dakwah antar budaya. Nah, perspektif dakwah budaya ini yang pertama ada dakwah kultural, kegiatan dakwah dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka menghasilkan kultur baru yang bernuansa Islami, atau kegiatan dakwah dengan memanfaatkan adat, tradisi, seni, dan budaya lokal dalam proses menuju kehidupan Islami. Nah, dakwah kultural ini harus dilakukan oleh para dai dan diperlukan sentuhan-sentuhan khusus era digital. Harus dipahami juga bahwa kulturasi antar Islam ini, kulturasi antara Islam dan budaya ini sudah berlangsung sejak adanya Islam di Indonesia dan sampai sekarang itu terus berlangsung. Nah, selanjutnya pada soal ketiga, yakni mengapa Allah ini menciptakan umat itu berbeda-beda, tidak menjadikan umat itu satu. Nah, pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya di antara kamu yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 113. Nah, dari Quran surat Al-Hujurat ayat 113 ini kita punya beberapa poin. Yang pertama, Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki Adam dan seorang perempuan Hawa dan menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dan berbeda-beda warna kulit, bukan untuk saling mencemooh tetapi supaya saling mengenal dan saling tolong-menolong. Lalu poin yang kedua, Allah ini tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kepangkatan, atau kekayaan sekalipun, karena yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Lalu poin yang ketiga ini, adanya perbedaan adalah ciri khas. Perbedaan manusia ini adalah sunatullah yang tidak bisa bahkan kita sendiri ini tidak bisa kita hindari gitu. Nah, dalam Al-Quran tentang kehendak atau iradah Allah ini menciptakan manusia yang beragam. Seandainya Allah berkehendak untuk menciptakan manusia ini satu umat saja atau monokultural, ini tuh tentu dengan kuasanya Allah tuh pasti bisa aja gitu bikin kalau misalnya manusia itu jadi satu aja. Lalu selanjutnya, sehingga manusia itu tidak boleh memiliki sikap primordialisme yang mana merasa suku sendiri ini lebih istimewa daripada suku lain. Nah, selanjutnya ada dalam Quran surat Hud ayat 118 yang berbunyi, Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin, yang artinya jikalau Tuhan menghendaki tentu Dia akan menjadikan umat manusia yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Quran surat Hud ayat 118. Lalu dari Quran surat Hud ini kita dapat 2 poin. Yang pertama, jika Allah ini menghendaki, tentu Allah akan menjadikan manusia ini menjadi umat yang satu, yakni yang satu agama, yang satu ras, satu keyakinan, satu pendapat. Tetapi Allah ini tidak menghendaki semua itu gitu. Nah, Allah ini memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk memilih sebagai wujud keadilan dari Allah dan dalam memberikan pahala dan siksa.
Nah, selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan nomor 4. Apa sih Islam multikultural dan fungsi dakwah antar budaya? Nah, Islam multikultural ini tuh adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa ataupun agama gitu. Jadi secara sosiohistoris, hadirnya Islam di Indonesia ini juga tidak bisa dilepas dari konteks multikultural itu sendiri, sebagaimana yang bisa dibaca dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia atau sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang dibawa oleh Wali Songo gitu, teman-teman. Selanjutnya, fungsi dakwah antar budaya. Nah, yang pertama itu tuh dapat menyampaikan pesan dakwah dengan mempertimbangkan keragaman budaya, sehingga pesan dakwah ini tuh dapat dipahami dan diterima dengan damai bagi antara dai atau mad'u yang berbeda budaya. Lalu selanjutnya bisa meminimalisir konflik sikap primordial atau entosentrism atau sikap pandangan yang menganggap budaya atau nilai-nilai atau bahkan norma-norma kelompok sendiri itu sebagai norma atau nilai yang paling superior atau lebih baik dibandingkan dengan budaya atau kelompok lain. Nah, selanjutnya itu menjaga keharmonisan antar umat beragama dan menambah wawasan materi dakwah serta memperkuat persatuan di tengah perbedaan. Lalu menjaga stabilitas negara itu sendiri dan membangun bahkan mengubah gitu kehidupan sosial masyarakat menuju ke kehidupan yang lebih baik. Lalu selanjutnya itu menciptakan masyarakat yang lebih damai dan harmonis di tengah keanekaragaman budaya yang tinggi. Nah, mungkin itu dari fungsi dakwah antar budaya dan apa itu Islam multikultural. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pertanyaan yang kelima, yang dimana pada pertanyaan ini tuh menjelaskan tentang kesatuan Islam dalam keragaman serta membacakan ayat-ayat tentang isyarat kesatuan Islam dan ayat-ayat isyarat keragaman. Yang pertama yang akan kita bahas ini Islam kesatuan dan keragaman. Ada beberapa poin dari Islam kesatuan dan keragaman ini sendiri, yang dimana Islam ini tuh berasal dari bahasa Arab yang semakna gitu dengan kata salimah atau selamat. Nah, Islam ini sendiri itu juga berarti bahwa penyerahan diri kita kepada Allah, dan Islam ini memiliki Tuhan yang satu, doktrin agama yang satu yaitu Al-Quran. Nah, prinsip keesaan Tuhan ini memiliki nilai sentral yang berkaitan dengan kesatuan Islam itu sendiri. Lalu, prinsip satu-satunya Tuhan yang tidak bertuhan kepada selainnya diikuti kepada seluruh umat Islam tanpa melihat latar belakang sosial budaya. Jadi, kesatuan iman itu menyatukan landasan umat Islam dan menimbulkan sistem persaudaraan yang kuat dalam kehidupan. Selanjutnya, keragaman umat Islam dalam pemahaman maupun praktek itu sendiri adalah kenyataan doktriner karena memang dikehendaki Al-Quran sebagai kitab pemersatu dalam kehidupan sosial budaya itu sendiri. Selanjutnya adalah ayat-ayat mengenai isyarat keragaman Islam. Nah, yang pertama ini umat moderat versus pertengahan di samping umat-umat lainnya, yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله
وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Yang artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul atau Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat atau Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang tidak, yang berbalik kepadanya. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Nah, selanjutnya yakni materi tentang bantahan terhadap kesatuan umat Islam yang tercantum dalam Quran surat An-Nahl ayat 93 yang berbunyi, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha wa yahdi man yasha wala tus'alunna amma kuntum ta'malun." Yang artinya, dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Nah, selanjutnya ada Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan jangan suka mencela dirimu sendiri, dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka itulah orang-orang yang zalim. Nah, penjelasan dari ayat ini itu adalah ayat ini sendiri diturunkan berkenaan dengan delegasi dari Bani Tamim sewaktu mereka mengejek orang-orang muslim yang miskin seperti Amr bin Al-As dan Syuhaib Ar-Rumi. As-Sukriyah artinya ini merendahkan dan menghina suatu kaum, yakni sebagian di antara kalian kepada kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang mengolok-olokkan ini lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Nah, di sisi Allah, dan jangan pula wanita-wanita di antara kalian ini mengolok-olok wanita lain, karena boleh jadi wanita yang diolok-olok ini lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri, artinya jangan kalian mencela, maka karenanya kalian akan dicela gitu. Makna yang dimaksud ini, jadi janganlah sebagian dari kalian mencela sebagian yang lain, dan janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, yaitu jangan sebagian dari antara kalian ini memanggil sebagian yang lain dengan julukan yang tidak disukai oleh orang tersebut gitu. Nah, antara lain nih misalnya seperti hai orang fasik atau hai orang kafir gitu. Nah, itu tuh seburuk-buruk nama atau panggilan yang telah disebutkan itu tuh termasuk memperolok-olokkan orang
lain, mencela dan memanggil dengan nama julukan yang buruk. Lalu lafal al-fusuq merupakan badal dari lafal al-ismu, karena nama panggilan yang dimaksud ini tuh memberikan pengertian fasik, dan juga karena nama panggilan itu tuh biasanya diulang-ulang, dan barang siapa yang tidak bertobat dari perbuatan tersebut maka itulah orang-orang yang zolim. Selanjutnya surat Al-An'am ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ard wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun, yang artinya, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada suatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Nah, hubungan Al-An'am ayat ini dengan bagian dari umat yang beragam ini, bahwa ayat ini tuh menegaskan setiap makhluk adalah bagian dari ciptaan Allah yang memiliki kehidupan, cara hidup, dan tujuan hidup mereka masing-masing. Nah, ayat tersebut itu menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan dengan sia-sia, dan setiap umat atau makhluk itu hidup diatur oleh aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, hubungan dengan bagian dari umat yang beragam ini adalah bahwa manusia, hewan, dan makhluk lainnya ini semuanya merupakan ciptaan Allah yang memiliki peran, tugas, dan bagian masing-masing dalam tatanan alam semesta. Nah, setiap umat ini memiliki kebersamaan dalam menjalankan kehidupan, dan semuanya akan dikumpulkan kembali kepada Allah, dan pada akhirnya yang menunjukkan kesatuan dari keragaman ciptaan Allah itu sendiri. Kemudian selanjutnya Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini menegaskan bahwa Allah ini menciptakan manusia dalam berbagai bangsa dan suku dengan tujuan untuk saling mengenal atau ta'aruf. Keragaman tersebut itu bukanlah alasan untuk saling merendahkan atau memecah belah, tetapi untuk menciptakan pemahaman, saling menghormati, dan harmoni di antara manusia. Nah, dalam ayat ini juga menjelaskan ukuran kemuliaan di sisi Allah bukanlah pada suatu suku atau bangsa, melainkan pada ketakwaan seseorang. Ayat ini tuh mengajarkan bahwa perbedaan ras, budaya, etnis itu tidak menentukan derajat seseorang, tetapi kualitas keimanan dan amalnya yang diperhitungkan di sisi Allah. Dengan demikian, berkeragaman suku bangsa adalah bagian dari kehendak Allah untuk memperkaya interaksi sosial dan memperkuat ikatan kemanusiaan dengan tetap menjadikan ketakwaan sebagai nilai utama dalam kehidupan. Lalu selanjutnya hubungan antara keragaman kaum dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan Quran surat Hud ayat 63 sampai 64. Yang pertama kita akan mulai dari Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum
قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Kemudian Quran surat Hud ayat 63 dan 64 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in asaituh fama tazidunani ghaira takhsir. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adzabun qarib. Nah, hubungan antara Quran surat Al-Hujurat dan surat Hud ayat 63 sampai 64 dengan keragaman kaum adalah kedua ayat ini itu sama-sama mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan dalam keberagaman dan ketaatan kepada Allah sebagai pedoman utama. Nah, Quran surat Al-Hujurat ayat 11 ini menekankan etika sosial dalam menghormati sesama manusia tanpa merendahkan, sementara Quran surat Hud ayat 63 sampai 64 menyoroti bagaimana perbedaan sikap dalam suatu kaum dapat menyebabkan kehancuran jika tidak disertai dengan ketaatan kepada Allah. Kedua ayat ini itu menunjukkan bahwa dalam keberagaman kaum, kehormatan dan ketaatan kepada Allah itu adalah fondasi yang penting bagi kehidupan yang harmonis. Selanjutnya adalah isyarat kesatuan dan keragaman. Nah, yang pertama adalah kesatuan ketauhidan dalam rangka Islam. Itu ininya ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 108 dan Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Yang pertama saya akan membacakan Quran surat Al-Anbiya ayat 108 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Lalu Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kesatuan ketauhidan dalam rangka Islam ini hubungannya dengan Quran surat Al-Anbiya ayat 108 dan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 ini, bahwa kedua ayat ini tuh menjelaskan kesatuan ketauhidan dalam keislaman yang merupakan pondasi akidah. Nah, Quran surat Al-Anbiya ayat 108 ini menegaskan bahwa misi Rasulullah adalah menyampaikan bahwa Allah adalah Tuhan yang esa. Sementara Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 ini menguraikan konsep tauhid dengan jelas bahwa Allah itu esa, tidak beranak, tidak diperanakan dan tidak ada yang setara dengannya. Nah, kesatuan ini menjadi dasar bagi keyakinan umat Islam dan menjadi inti ajaran yang membedakan Islam dari keyakinan lain. Tauhid sebagai prinsip keesaan Allah ini menyatukan seluruh aspek kehidupan muslim dalam satu keyakinan yang teguh dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan ibadah dan sumber kekuatan. Nah, selanjutnya adalah kesempurnaan agama dengan Quran surat Al-Maidah ayat 3. Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في غير مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Nah, hubungan antara Quran Surat Al-Ma'idah dengan kesempurnaan agama adalah bahwa ayat ini itu menunjukkan Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap. Nah, Allah menginformasikan bahwa pada hari ayat ini diturunkan semua aspek yang diperlukan untuk membimbing kehidupan manusia, baik dalam hal ibadah, hal akhlak, hukum, maupun sosial ini telah disempurnakan. Jadi Islam telah mencakup segala aspek yang diperlukan untuk manusia meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya rahmat bagi seluruh alam dengan Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Yang dimana ayat ini itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, mencerminkan misi universal dan luasnya pesan-pesan Islam. Hubungan antara rahmat bagi seluruh alam dan ayat tersebut adalah menekankan nilai-nilai spiritual, moral, sosial, dan persatuan yang esensial dalam Islam. Selanjutnya, Quran Surat Ar-Rum ayat 30 dengan persaudaraan melalui ikatan agama. Quran Surat Ar-Rum ayat 30 ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Nah, Quran Surat Ar-Rum ayat 30 ini tuh menegaskan bahwa fitrah manusia adalah menyembah Allah dan mengikuti agama yang lurus, yaitu Islam. Karena manusia ini diciptakan dengan fitrah yang sama, mereka ini memiliki potensi dasar yang mengarah kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Sehingga hal ini itu menjadi landasan untuk persaudaraan melalui ikatan agama. Karena umat Islam itu dipersatukan oleh kesamaan fitrah dan tujuan hidup, yaitu menyembah Allah. Nah, persaudaraan yang terbentuk melalui ikatan agama Islam ini adalah persaudaraan yang terbentuk melalui ikatan agama Islam mengakar pada konsep bahwa semua manusia diciptakan oleh Allah dan diikat oleh ajaran-ajaran yang sama, yang meliputi prinsip-prinsip keimanan, ibadah, akhlak, dan ikatan keimanan ini lebih kuat daripada ikatan-ikatan duniawi lainnya karena bertujuan untuk menyatukan manusia dalam ketaatan kepada Allah. Nah, selanjutnya adalah kesatuan umat dengan Quran Surat Al-Anbiya ayat 92 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Yang dimana Quran Surat Al-Anbiya ayat 92 ini menjelaskan
bahwa dalam Islam kesatuan umat bukan hanya didasarkan pada kesamaan keimanan, tetapi juga karena mereka semua ini memiliki Tuhan yang sama, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan hidup yang sama, yaitu menyembah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Persatuan ini tuh bukan hanya dalam konteks umat Islam, tetapi mencakup seluruh manusia yang pada dasarnya diciptakan untuk mengenal dan menyembah Allah. Selanjutnya adalah kesatuan arah kepada Allah dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang dimana Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 ini menegaskan bahwa meskipun tiap umat memiliki kiblat atau arah fisik dalam beribadah, yang lebih penting adalah kesatuan arah tujuan spiritual, yaitu menuju Allah. Nah, Allah memerintahkan umat untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan karena pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah. Kesatuan arah kepada Allah ini berarti bahwa semua tindakan kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam, meskipun mungkin dilakukan di berbagai tempat dan situasi yang berbeda, memiliki tujuan yang sama, yaitu meraih ridho Allah. Nah, arah menciptakan kesatuan dalam ibadah dan tujuan hidup itu mencapai kebaikan dan keberkahan dari Allah, terlepas dari perbedaan latar belakang atau tempat mereka berbeda. Selanjutnya adalah kesatuan iman dan amal dengan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 227. Nah, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 227 ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Yang dimana Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 227 ini menegaskan bahwa iman dan amal adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam Islam, yaitu orang yang beriman kepada Allah harus menunjukkan keimanannya melalui amal soleh atau perbuatan baik. Hanya orang-orang yang menggabungkan iman yang kuat dengan perbuatan yang baik akan mendapatkan pengecualian dari celaan serta memperoleh kemenangan di sisi Allah. Nah, ayat ini tuh menunjukkan bahwa kesatuan antara iman dan amal menjadi landasan utama bagi kehidupan seorang muslim. Iman yang sejati itu harus tercermin dalam tindakan yang nyata berupa amal yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, mereka menjalankan kesatuan iman dan amal soleh ini akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah, terutama jika mereka tetap tegar meskipun mengalami ketidakadilan. Mungkin cukup sekian jawaban-jawaban yang saya dapatkan dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 berdasarkan kegiatan perkuliahan yang dilakukan di kelas dan bersumber juga dari PowerPoint yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.